Aku masih ingat bau belerang yang menyengat bahkan sebelum mencapai pos pertama. Gunung Merah tidak tercatat di peta resmi, tapi para pendaki lokal menyebutnya gunung yang menolak pulang. Katanya tak ada yang berhasil mencapai puncak dan kembali dengan rute yang sama. Aku tidak percaya cerita rakyat, jadi aku naik sendiri, hanya dengan tenda kecil, senter kepala, dan GPS yang entah kenapa mati total begitu aku melewati gerbang batu di kaki gunung. Langit sore itu merah pekat, seolah terbakar, jalur pendakian kering, tanahnya retak, dan tidak ada suara burung atau serangga, hanya angin berat yang membawa aroma seperti darah karat. Aku mendirikan tenda di ketinggian 1800 meter, dekat pohon kering yang batangnya bengkok seperti tangan manusia menengadah. Saat malam turun, aku mulai mendengar suara langkah di luar tenda pelan, berputar seperti seseorang mengelilingiku. Pendaki lain, pikirku, tapi cahaya senterku hanya menembus kabut merah. Tidak ada siapapun. Aku mencoba tidur, tapi pukul 2 dini hari, suara itu kembali. Kali ini disertai suara seret, seperti sesuatu ditarik di tanah berbatu. Aku menahan nafas, menatap kain tenda yang mulai berbayang. Ada siluet kepala, tapi kepalanya tidak bulat, lebih panjang, seperti tertekuk ke samping. Aku langsung menyalakan senter dan membuka tenda. Tidak ada apa-apa, tapi di tanah kulihat jejak kaki besar, bukan telapak manusia. Jejak itu seperti cakar dengan 4 ruas. Menekan dalam ke tanah, aku mundur, jantung berdebar dan menyadari sesuatu. Jejak itu mengarah ke tendaku, bukan menjauh. Pagi harinya aku memutuskan turun, tapi jalur yang kulalui semalam tidak ada lagi. Hutan berubah, pohon-pohon berpindah arah, batu-batu besar yang tadinya ku pakai sebagai penanda hilang. Aku berjalan berjam-jam ke arah yang kupikir selatan, tapi setiap kali menoleh, kabut merah semakin tebal dan posisi terasa seperti diulang. Pohon yang sama, cabang yang patahnya sama, bahkan potongan tali sepatuku yang kutinggalkan tadi pagi masih di sana. Jam tanganku berhenti di pukul 7.41. Matahari tidak bergerak. Aku mulai merekam dengan kamera aksi, berharap bisa menandai jalur, tapi saat memutar ulang videonya, hanya kabut merah yang terlihat, dan di antara kabut sesekali muncul wajah samar, datar, pucat, tanpa mata, berdiri jauh di belakangku, lalu menghilang begitu aku berbalik. Aku mulai kehilangan arah dan logika. Suara-suara muncul dari segala penjuru, suara pendaki lain, minta tolong, memanggil namaku dengan suara persis seperti milikku sendiri. "Raka, sini, jalannya lewat sini." Tapi aku sendirian, aku tahu itu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus kepalaku, pelan dan basah, seolah dibisikin langsung di dalam tengkorak. Sore itu aku menemukan pos peristirahatan tua pondok kayu dengan papan nama hangus bertuliskan pos 3, tapi kayu-kayunya lembab seperti baru saja dicuci darah. Di dalamnya kutemukan tumpukan ransel-ransel lama, semua berdebu, dan satu di antaranya bertuliskan nama yang sama dengan kartu identitas, Raka Pradana. Aku membeku. Kubuka ransel itu, isi dalamnya lengkap, baju, peralatan, bahkan kamera aksi yang sama persis dengan punyaku. Di layar kameranya sudah ada rekaman. Aku menekan play, gambar berguncang, terlihat diriku sendiri sedang berjalan di jalur yang sama. Dengan nafas tersenggal, suara dari video itu bergetar, lalu muncul kalimat yang membuatku hampir melempar kameranya. "Aku sudah di pos ini 3 kali, tapi selalu kembali ke titik yang sama. Kalau kau menemukan video ini, berarti kau bukan yang pertama." Aku menatap keluar pondok, kabut semakin merah. Suara langkah itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, berat, berirama, seperti nafas dari dada besar yang tak manusiawi. Aku menyalakan senter, menyorot ke arah suara, dan kulihat sesuatu bergerak di antara kabut. Tubuh besar berkulit tanah. Wajahnya seperti manusia, tapi mulutnya menutupi setengah wajah, terbuka dari telinga ke telinga. Ia tidak berjalan, ia menyeret diri dengan tangan panjang yang ujungnya mencakar tanah. Di punggungnya menempel lusinan kepala manusia, masih utuh, dengan mata yang membuka perlahan, seolah baru sadar. Mereka semua berbisik bersamaan, "Pendaki terakhir, pendaki terakhir." Aku lari tanpa arah, hutan menelan semua suara, bahkan langkahku sendiri. Kabut semakin padat sampai dunia terasa hanya sejengkal di depan wajah. Aku jatuh, terantuk batu, dan ketika bangun, aku sudah di dasar lembah. Di depan batu besar berukir simbol aneh. Di batu itu tertulis dalam huruf yang samar, yang mencapai puncak akan menjadi jalannya. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana, tapi saat membuka mata lagi, aku sudah berada di tenda, di posisi awal, seolah waktu memutar balik. GPS tetap mati, dan saat kulihat kamera di sampingku, rekapannya sedang berjalan sendiri. Di layar terlihat aku tidur di tenda tapi dari luar. Lalu suara lirih dari belakang kamera berkata, "Giliranmu menyambung jalan, Raka." Ketika ku tengok, tenda sudah terbuka, dan di luar, kabut merah itu menunggu bergerak seperti nafas hidup yang lapar.